أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya dilayangkan, diantaranya apakah kita harus sholat berjamaah 5 waktu di masjid, atau sholat Jumat wajib ditegakkan sementara pemerintah ketika itu atau sampai saat ini belum membuka. Apakah kita wajib sholat berjamaah 5 waktu meskipun pemerintah belum membuka pintunya? Maka jawabannya, tetaplah Anda bersama pemimpin Anda, bersama pemimpin kaum muslimin. Adapun sebagian da'i ilallah, sebagian asatidah misalnya, sebagian ustadz yang mereka mengajak, menghasung kaum muslimin untuk kembali menghidupkan masjid-masjid mereka tanpa mengindahkan imbauan pemerintah untuk sementara ditutup masjid untuk sementara waktu, sebetulnya ini bukan kapasitas saya untuk berbicara, akan tapi sesuai dengan kaidah yang saya ketahui, kaidah yang sudah kita pelajari, kita wajib mentaati pemerintah kita kaum muslimin selama mereka memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, di mana mereka para ulama pun se-dunia, bukan hanya sekampung, bukan hanya satu negeri, tapi se-dunia, mereka pun memaklumi akan keadaan yang sedang menimpa kaum muslimin secara umum, bahwasanya mereka tertimpa wabah corona, dan ini suatu hal yang fakta, bukan fiksi, bukan suatu hal yang mengada-ada, bukan sebatas isapan jempol saja. Buktinya banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang nyawanya harus pisah daripada jasadnya, banyak yang meninggal, dan ini suatu hal yang dipersaksikan, mata melihatnya, telinga pun mendengarnya, dan mungkin ada di sekitaran kita orang-orang yang terinfeksi penyakit virus corona, bukan suatu hal yang fiktif. Karena itu kebijakan mereka pemerintah dalam rangka menjaga nyawa kaum muslimin supaya mereka bisa beribadah di rumah mereka masing-masing. Itu pendapat yang paling tepat. Adapun ucapan sebagian manusia yang menghasung kaum muslimin untuk kembali menghidupkan masjid-masjid sementara mereka pemimpin kaum muslimin, pemerintah Indonesia yang kita tinggal di dalamnya belum membukanya, belum memulainya, maka hendaknya Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka pemimpin pemerintah kaum muslimin memerintahkan rakyatnya untuk kembali membuka pintu-pintu masjid agar ditegakkan kembali sholat berjamaah, sholat Jumu'ah, kemudian diadakan ta'lim misalnya, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ternyata terjadi COVID misalnya, ada salah satu jemaahnya corona, kena penyakit virus corona misalnya, maka ketahuilah pemerintah akan bertanggung jawab dan mereka mampu untuk menangani pasien-pasien yang terjangkit terkena virus corona. Pemerintah tanggung jawab. Tapi kalau seorang da'i, seorang ustadz menghasung kaum muslimin, ayo ramaikan masjid-masjid Allah, ternyata terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, salah seorang jemaahnya terjangkit virus corona misalnya, saya mau tanya, apakah ustadz tersebut, apakah da'i tersebut mau bertanggung jawab atas fatwanya tersebut? Kan tentu tidak. Karena itu hendaknya kita semua bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia Allah mengembalikan kebahagiaan kita ketika kita masuk ke dalam masjidnya. Manakala kita ruku dan sujud bersama kaum muslimin di rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keamanan, kenyamanan dan kekhusyuan, wajib untuk saya, untuk Anda berdoa, meminta kepada Allah, kembali rujuk ilallah la'allakum tuflihun. Kalau kalian kembali kepada Allah, pasti kalian akan beruntung. Karena itu saran saya sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, tetaplah Anda bersama pemimpin kaum muslimin, bersama pemerintahan kaum muslimin, sampai Anda mendapatkan rekomendasi sehingga mereka memiliki data bahwasanya masjid Anda termasuk yang dibukakan pintunya. Kalau toh terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ini misalnya saja, mereka akan bertanggung jawab. Tapi kalau cuma takmir yang berfatwa, ustadz yang berfatwa, atau sekelompok manusia yang semangat untuk memakmurkan masjid, dia berfatwa, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, apakah mereka mau bertanggung jawab? Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Yang menanggung pemerintah, bukan Anda.
Sehari 15 juta misalnya, kali 14 hari berapa? Nasallallahu salamul afiyah. Dan sebagai tambahan dari apa yang sudah kita sebutkan tadi di awal ya, bahwasanya mereka para ulama kita ya yang ada di Saudi Arabia sekalipun, mereka pun berfatwa ya untuk menunda dulu sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan toh kalau ketika dibuka sebagian masjid untuk ada sholat berjamaah, itu mereka pun menerapkan dengan sistem protokol yang sangat ketat, seperti sholat dengan menjaga jarak semeter, dan mereka menganggap itu hal yang syah. Mereka menganggap hal yang syah. Sholat pakai masker pun syah, sholat pakai kaos tangan baik laki mau perempuan itu pun syah, meskipun asalnya makruh. Tapi ketika ada maslahat yang memang betul-betul bisa dipersaksikan dan memang ada mudarat yang dikhawatirkan, maka menolak mudarat itu lebih didahulukan. Menjaga keutuhan kaum muslimin itu lebih didahulukan. Dan sebagian mereka para sahabat, ada di antara mereka ya, sebagian kasus mereka nggak sholat berjamaah bersama kaum muslimin, nggak langsung divonis dengan kemunafikan, seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu pernah ditahdzir oleh Rasul SAW selama 50 hari 50 malam. Ditahdzir oleh Rasul SAW, beliau tidak melakukan sholat berjamaah karena ketika berjamaah ditahdzir. Berjamaah bersama kaum muslimin nggak ada satupun yang berani berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Apa alasannya? Karena beliau sedang diboykot oleh Rasul SAW. Akhirnya Ka'ab bin Malik sholat di rumah dan Nabi tidak mencelanya. Berarti ada keadaan-keadaan tertentu di mana seorang sholat di rumah tanpa berjamaah dan itu tidak mengeluarkan daripada kemunafikan. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jaga lisannya, jangan melukai hati kaum muslimin. Di masa-masa fitnah hendaknya hati kita lembut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kelembutan kita bersama kaum muslimin itu merupakan sebab terbukanya pintu-pintu masjid, diangkatnya wabah yang melanda kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.